Hai guys, Bitcoin hampir mencapai titik new all-time high-nya. Kita akan update setelah sekian lama karena berbagai kesibukan yang ada. Akan ada analisa jangka panjang, kemudian jangka pendek. Ada USDT dominance yang bisa menjadi pertanda top untuk Bitcoin. S&P 500, kemudian emas yang melakukan breakout ke atas. Bitcoin dominance, kemudian berita mengenai Ethereum ETF baru-baru ini. Dan ada juga ETH Bitcoin. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin. Ini ada di time frame weekly-nya, di mana kita mendapatkan candle weekly yang terbesar itu di minggu lalu. Kemudian di minggu ini kita juga bisa mengalami kenaikan sampai ke daerah all-time high-nya, yaitu di sekitar 69.000. Harga tepatnya sekarang berada di 68.400-an. Sangat tanggung sekali, jadi menurut saya bisa melakukan new all-time high, tetapi kita tetap harus waspada karena ada beberapa hal yang saya mau share kepada teman-teman mengenai hal ini. Tetapi kalau misalnya kita bisa breakout ke atas dengan kuat, dengan volume yang besar, maka kita akan ke teritori yang belum pernah terjamah sebelumnya, dan ini akan ke dalam tahapan price discovery ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bitcoin berhasil close di atas new all-time high-nya di atas 69.000, maka siap-siap meroket untuk harga Bitcoin. Di time frame daily-nya kemarin itu bisa close naik dari 63 ribuan sampai ke daerah 68.200-an. Hari ini masih ada terjadi kenaikan. Kita bisa melihat adanya bearish divergence di sini. Ini adalah leading indicator, bukan berarti akan langsung koreksi dari sini, tetapi adalah tanda bahwa terjadinya perlemahan di dalam kenaikan harga Bitcoin. Dan kita juga berada di resistance, daerah resistance all-time high ini, sehingga kita harus lebih berhati-hati di daerah ini. Begitu pula di time frame 4 jamnya itu kita bisa mendapatkan sekitar 11 candle 4 jam yang berada di dalam posisi hijau, sehingga mungkin akan ada koreksi ringan terlebih dahulu. Nah, ini apakah akan terjadi koreksi besarnya? Untuk sekarang ini belum terkonfirmasi kalau misalnya harga Bitcoin tersebut akan berbalik arah, sehingga masih ada potensi upside yaitu ke atas. Tetapi kita harus melihat beberapa level penting ini yang bisa menjadi adanya tanda-tanda awal Bitcoin itu berbalik arah, yaitu di sekitar harga 60.400-an, yaitu yang di low yang ada di sini. Kalau misalnya breakdown daripada low ini 60.400-an, maka kemungkinan di time frame yang lebih besarnya itu bisa terjadi koreksi yang lebih besar. Tetapi untuk situasi sekarang belum ada konfirmasi tersebut. Dan sekarang kita akan ke USDT dominance karena saya melihat adanya keunikan di USDT dominance ini bisa menjadi pertanda dan telah menjadi pertanda di masa lalu ya teman-teman. Kondisi USDT dominance sekarang ini karena terjadinya kenaikan di harga Bitcoin dan altcoin juga. Untuk beberapa altcoin seperti AI dan baru-baru ini yaitu meme coin, USDT dominance sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan dan hampir menyentuh di daerah support 3,92% ini. Di mana support ini adalah support yang sangat penting sekali karena di masa lalu support ini itu adalah support di mana pembalikan USDT dominance ini terjadi. Kita lihat garis ini menghubungkan titik di sini, kemudian titik yang ada di sini, kemudian titik di sini, dan sebentar lagi kita akan menyentuh daerah ini. Kalau teman-teman perhatikan di daerah ini yaitu di tanggal Februari 2021 itu sampai Mei, dan teman-teman lihat di chart Bitcoin sendiri, tidak lain tidak bukan adalah ketika Bitcoin ini memuncak di Februari sampai Mei 2021 yang ada di daerah ini, yaitu harga sekitar 60 ribuan sampai 64.000 di high-nya yang ada di sini. Kemudian kita melihat adanya bottom yang kedua di USDT dominance itu di November 2021, tepat di titik ini, tepat juga di garis support penting ini, yaitu all-time high-nya Bitcoin di akhir tahun 2021, yaitu yang ada di sini. Sangat pas sekali ya teman-teman, sehingga kita harus waspada ketika Bitcoin itu mengalami kenaikan ke new all-time high-nya lagi, ketika USDT dominance tersebut menyentuh garis support warna merah ini ya teman-teman. Jadi perhatikan saja bagaimana reaksinya ketika USDT dominance ini menyentuh garis angkanya itu sekitar 3,91%.
Apakah akan ada reaksi? Menurut saya akan ada reaksi tersebut. Apakah akan terjadi koreksi yang besar atau pembalikan arah? Kita harus melihat dulu apa pola yang terbentuk ketika dia menyentuh daerah support ini. Dari situ kita akan menilai selanjutnya kira-kira akan bagaimana. Dan tidak hanya itu juga, tetapi ada analisa fraktal ketika Bitcoin di tahun 2017 itu mau mencapai daerah new all time high-nya juga ya teman-teman, di mana all time high sebelumnya itu terjadi di November 2013 ketika harga Bitcoin itu di harga 1.200-an. Dan persis tanggal-tanggal sekarang juga di bulan Maret ya teman-teman, kita lihat ini puncaknya itu ada di candle yang ada di sini. Kalau kita ubah menjadi time frame daily-nya, maka puncaknya itu ada di sekitar tanggal 3 Maret. Kalau kita tidak mengikuti week-nya, kalau kita ikutin week-nya, maka ini ada di tanggal 10 Maret ya teman-teman. Dari situ terjadi rejection, sempat ke new all time high-nya, yaitu yang ada di area sini ya teman-teman. Apa yang terjadi dari situ, kalau misalnya kita ukur untuk penurunannya, misalnya dari sini, maka Bitcoin melakukan penurunan sebesar 31%. Tetapi apakah koreksi ini membuat Bitcoin kembali lagi ke dalam bear marketnya? Tidak, tetapi selanjutnya akan melanjutkan pergerakan harga kemudian menembus new all time high-nya lagi di sini. Dan mungkin di siklus kali ini juga kita bisa melihat adanya kenaikan yang seperti di tahun 2017 ya teman-teman. Di mana Bitcoin itu mengalami kenaikan terus-menerus, kemudian ada koreksi sekitar 5 kali itu ketika dia mau naik sampai ke harga 20 ribuan. Jadi koreksi-koreksi seperti ini 20%, 30% itu lazim terjadi ketika Bitcoin melakukan kenaikan seperti ini ya teman-teman. Bertepatan juga dengan situasi USDT dominance, sehingga kita perlu berhati-hati ketika Bitcoin itu mencapai new all-time high-nya ya teman-teman. Kita juga akan melihat untuk market lainnya seperti indeks saham Amerika S&P 500 masih berada di dalam rising wedge seperti ini ya teman-teman. Hari ini ada sedikit penurunan tetapi ini hanya futures saja. Market baru dimulai sekitar jam setengah 9 malam nanti. Masih bisa naik asalkan tidak melakukan breakdown daripada rising wedge ini. Tetapi kalau misalnya sudah melakukan breakdown daripada rising wedge ini, maka kita perlu waspada karena mungkin bisa terkena kepada market lainnya. Lain halnya untuk market emas, di mana di time frame daily-nya ini kita bisa melihat di hari Jumat kemarin terjadi breakout, kemudian Senin juga melakukan penerusan daripada kenaikan harga emas ini dan kemungkinan akan bisa mencapai new all-time high-nya di beberapa waktu mendatang. Selama ini emas hanya sideways saja dan bertahan di bawah daripada garis resistance warna biru ini ya teman-teman, tetapi baru-baru ini melakukan breakout ke atas. Tidak hanya itu juga, tetapi ketika teman-teman melihat Bitcoin itu sudah mencapai dekat-dekat dengan all-time high-nya, tetapi kenapa altcoin itu tidak bergerak sama sekali, atau kenaikannya itu tidak seberapa, atau hanya sektor tertentu saja seperti AI kemarin, kemudian baru-baru ini adalah meme season, tetapi koin-koin lainnya itu tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena memang kita lihat dari chart Bitcoin dominance, kemudian ETH Bitcoin juga itu belum melakukan pergerakan yang impulsif. Untuk Bitcoin dominance kita lihat ini dia masih mengalami kenaikan dan kalau misalnya dia bisa menembus daerah high yang ada di sini 55,27%, maka next adalah ada resistance di 57%. Ini adalah resistance yang cukup kuat yaitu low yang ada di sini. Breakdown daripada channel ini yaitu di sekitar 53% akan membuat altcoin akan lebih outperform Bitcoin dan sesuai dengan prediksi saya juga akan bisa terjadi alt season yang besar di Q2. Kita lihat untuk real Bitcoin Dominance Index yang ketika kita mengikut sertakan ETH di dalam kalkulasi ini memang belum ada pergerakan ke bawah yang kuat, baru ada perlambatan saja ya teman-teman, tetapi kalau kita tidak ikut sertakan ETH, maka sudah ada tampaknya pergerakan yang cepat ke bawah seperti ini. Tampaknya altcoin sudah bisa mulai naik ya teman-teman. Atau dari chart altcoin per Bitcoin-nya itu mulai bisa menguat. Apalagi ketika Bitcoin itu sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan sekali selama beberapa bulan terakhir ini dari bulan Januari. Berita terbaru itu mengenai Ethereum ETF, Spot ETF ini
SEC masih saja mendelay keputusan spot ETF ini, sehingga ini membuat kemungkinan besar Mei adalah bulan di mana ETF Ethereum ini akan disetujui ya teman-teman. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi pada Bitcoin setelah ETF-nya disetujui, Bitcoin langsung ke daerah all-time high-nya. Dan bisa juga terjadi pada ETH, di mana harga sekarang itu dia di harga 3.600-an, berada di daerah high sebelumnya yang ada di sini. Kalau misalnya kita samakan dengan Bitcoin, maka seharusnya ETH itu berada di harga 4.800, sehingga menurut prediksi saya, setelah ETF Ethereum itu bisa disetujui, maka Ethereum itu bisa ke harga sekitar 5.000-an. Selain itu kita melihat ETH Bitcoin juga masih belum ada pergerakan impulsif atau yang cepat ke atas ya teman-teman. Masih saja sideways di daerah sini. Tetapi menurut saya ini adalah semacam proses bottoming yang sedang terbentuk untuk ETH Bitcoin. Dan setelah dari sini itu sudah selesai, maka besar kemungkinan dia akan breakout ke atas dan terjadilah out season. Kalau teman-teman perhatikan untuk di masa lalu ETH Bitcoin ini, ada proses bottoming sebelum terjadi kenaikan, ada proses bottoming juga yang terjadi di sini, ini cukup lama sebelum dia terjadi kenaikan signifikan ke daerah ini, dan masih juga bisa sideways di daerah sini sebelum dia terjadi kenaikan ke atas ya teman-teman. Sehingga menurut saya the next play itu adalah out season. Uang itu akan flow dari Bitcoin ke ETH, kemudian ke koin-koin lainnya juga. Dan teman-teman perhatikan saja untuk altcoin itu selain AI dan meme itu tampaknya tidak kuat, lemah, dan bahkan seperti mau koreksi ke bawah. Itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Nanti ketika ETH Bitcoin ini sudah mulai naik, maka mereka juga kemungkinan besar akan ikut naik. Teman-teman bisa request untuk altcoin apa yang mau saya analisa untuk di video selanjutnya. Saya akan berusaha untuk menganalisanya. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.